Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap dari lokasi pencarian, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa. Laisa, sudah berapa korban yang berhasil ditemukan hingga sore hari ini dan berapa orang dinyatakan masih hilang? Laisa, silakan. Ya, Laisa. Ya, selamat malam Ruli. Betul sekali, ini pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat masih berlanjut hingga hari keempat hari ini. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan dari Pos DVI Polda Jabar ini sendiri untuk hari ini tercatat sudah ada 50 body pack korban begitu yang datang ke Pos DVI ini, di mana 34 diantaranya sudah teridentifikasi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait proses identifikasi para korban longsor di Cisarua ini sendiri, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rahmawan. Selamat malam Bapak. Bapak, ini kalau boleh dijelaskan sedikit terkait update untuk hari ini ya Pak, identifikasi korban di Cisarua ini sendiri seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada teman-teman CNN bahwa hari ini kita telah mendapatkan tambahan kantong jenazah sejumlah 10 kantong jenazah. Dari kemarin yang sudah kita rilis yaitu sebanyak 40, sehingga total pada hari ini di pukul 19.00 yaitu sejumlah 50 kantong jenazah. Dan alhamdulillah di sore tadi kita sudah mendapatkan 30 identitas ya dari kantong jenazah ini. Dan terakhir ini Pak Kabid Dokes bersama kami ada penambahan 4 identitas dari kantong jenazah ini. Bisa kami sampaikan di sini ada postmortem nomor 41 atas nama Awangsih, usianya 70 tahun. Ini teridentifikasi di AM dengan propertinya tanda medis dan tanda medis gigi lainnya. Kemudian yang kedua PM nomor 42 atas nama Wati alias Enok, ini usianya 58 tahun. Ini berdasarkan sidik jari dan tanda medis yang lainnya. Kemudian atas nama Bayu Nur Cahya, ini laki-laki usianya 33 tahun. Ini berdasarkan sidik jari dan gigi. Kemudian ada PM44 atas nama Epon, perempuan, ini usianya 30 tahun. Berdasarkan sidik jari, gigi dan data medis. Ini yang terupdate hari ini, sehingga kita mendapatkan berhasil mengungkap 34 jenazah yang sudah jelas. Untuk per hari ini 34 jenazah ya Pak. Kalau untuk proses identifikasinya sendiri Bapak, sebenarnya apa saja sih Pak yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jabar ini sendiri? Jadi yang pertama kami sejak hari pertama ini ada tim pos antemortem ya. Antemortem ini kami menerima pengaduan dari masyarakat, kemudian kita jelaskan apa sih kebutuhan untuk pembanding dari jenazah yang kita dapatkan itu. Sehingga kami sampaikan kepada mereka ada ciri-ciri khusus berupa mungkin KTP, foto ya. Kemudian ada pembanding lain seperti mungkin ada pernah pemeriksaan gigi ya. Kemudian ada pemeriksaan fisik yang lainnya bisa kita kumpulkan semuanya. Kemudian kita berharap untuk pembanding yang lebih dekat itu adalah keluarga terdekat, itu saudara sekandung dan sebagainya. Nah, kemudian setelah antemortem ini kita kumpulkan semuanya dari laporan sampai di hari ketiga kemarin itu terkumpul ada 108 ya yang melaporkan pada kami. Kemudian kita lakukan ada postmortem ya. Sejak pertama menerima kantong jenazah dari tim SAR itu, kita lakukan pemeriksaan ya secara fisik ya. Manakala pertama kali ditemukan itu, dari mulai gigi, mata, fisik dan sebagainya, kemudian kita lakukan pembersihan. Nah, pembersihan ini tujuannya salah satunya adalah untuk memeriksa sidik jarinya ini. Ya, kita kumpulkan semuanya, nantilah kita setelah lakukan semuanya data ini kita kumpulkan, kita ada rapat rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini kita ada tim antemortem dan postmortem ini kita saling untuk diskusi untuk memastikan kecocokan dari keduanya. Setelah itu ada ketetapan, baru kita konfirmasi kepada keluarga korban. Keluarga korban ini juga sangat berperan penting ya, karena untuk memastikan yang bersangkutan oh betul dengan ciri-ciri, bahkan mungkin ada tambahan seperti cincin dan sebagainya, ini juga
ciri khas fisik mereka, ada yang mungkin ada hal-hal yang cacat, itu bisa malah membantu kadang-kadang. Nah, inilah proses kami di sini, Pak. Demikian, terima kasih. Ini Pak, artinya kalau yang sudah teridentifikasi berarti langsung diserahkan ke keluarga masing-masing, langsung diambil seperti itu ya Pak? Ya, jadi prosesnya setelah kita lakukan rekonsiliasi ini, pasti dari keluarganya pun demikian, kita akan lakukan untuk pemandian jenazah sekali lagi, kemudian kita lakukan pengkafanan, ya, kemudian bersama tim kami juga ini kita lakukan untuk sholat jenazah bersama di sini. Nah, kemudian setelah dengan keluarga kita lakukan sholat jenazah, nanti kita baru akan naikkan ke mobil ambulan tadi. Nah, terakhir kita akan ada penandatangan berita acara untuk penyerahan tadi itu. Dengan keluarga terdekat tadi mengisi formulir kita serahkan. Inilah proses kami dari mulai awal menerima jenazah sampai dengan proses penyerahan. Demikian alur tugasnya. Kalau untuk berarti kan dari 50 kantong jenazah yang sudah ada gitu Pak, kan yang teridentifikasi 34, sisanya 16 belum teridentifikasi. Itu sebenarnya kenapa Pak, kesulitannya apa Pak untuk mengidentifikasi yang belum teridentifikasi? Ya, jadi ini kan karena pembanding antara postmortem dan antemortem tadi belum ada kecocokan, sehingga kita perlu ada namanya DNA. Nah, DNA inilah agak cukup lama juga ya Mbak, karena butuh kurang lebih seminggu atau 14 hari bahkan itu. Nah, inilah proses ini yang harus kita tunggu sampai kepada ada kecocokan yang betul-betul maksimal lah bisa kita berikan kepada mereka untuk identifikasi jelas jenazah ini. Demikian Mbak. Terima kasih Pak Hendra atas waktunya Bapak, selamat bertugas kembali. Ya, Ruli, memang ini untuk proses identifikasi korban yang dibawa ke pos DVI ini sendiri berlangsung selama 24 jam penuh. Sementara untuk proses evakuasi sendiri, kalau tadi kami pantau memang berlangsung mulai pukul 7 pagi hingga sore hari sekitar pukul 5 sore. Dan ada beberapa kendala seperti biasa untuk di lokasi ini sendiri, kendala cuaca adalah menjadi kendala yang paling utama, Ruli. Karena tadi pun pada saat proses evakuasi sempat terjadi hujan turun beberapa kali yang membuat proses evakuasi pun agak terhambat begitu Ruli. Dan tadi juga untuk proses evakuasi pada hari ini juga tadi kami memantau Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga hadir untuk melihat kembali begitu proses, meninjau kembali proses evakuasinya seperti apa. Dan tadi juga kami sempat memantau di pengungsian, untuk pengungsinya sendiri untuk per siang ini sendiri tadi tercatat ada 186 kepala keluarga yang mengungsi di aula kantor desa dan juga GOR di sini, dengan total jumlah pengungsinya mencapai sekitar 552 orang. Dan kalau untuk pengungsinya sendiri tadi bantuan juga sudah disalurkan. Kalau kami memantau sudah ada makanan, lalu juga pakaian dan juga kebutuhan untuk seperti alas tidur juga sudah tercukupi begitu. Namun tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah pengungsi, mereka mengatakan masih merasa was-was begitu, khawatir terjadinya bencana susulan karena memang di sini juga kontur tanahnya juga dikatakan masih labil, jadi masih ada kemungkinan longsor susulan terutama apabila hujan terus terjadi. Untuk itu pun tadi operasi modifikasi cuaca juga sudah mulai dilakukan agar tidak terus-terusan terjadi hujan begitu, untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan di sini. Ruli. Terima kasih Laisa Nisa melaporkan dari Cisarua, di mana proses pencarian dan evakuasi korban longsor Cisarua masih terus dilakukan selama 24 jam dan lebih dari 500 orang sekarang masih berada di tempat pengungsian. Laisa, terima kasih banyak, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan dan keamanan Anda di sana.